Oke teman-teman, sore kali ini gue lagi ada di Tangerang, lagi ada di Gading Serpong. Gue kesini sebenarnya bukan mau explore, tapi untuk menceritakan kronologi pengalaman explore gue di sini. Dan gue mengalami hal-hal ganjil dan hal-hal yang di luar nalar gue. Salah satunya adalah ini di area masjid ini. Nah, jadi teman-teman di masjid ini tuh nantilah gue ceritain semuanya. Pokoknya ikutin terus konten ini, jangan di skip. Gue mau cerita panjang lebar ya teman-teman, karena adab mungkin ya. Gue kemarin explore di sini, gue kurang adab dan gue mengalami hal-hal yang gak mengenakan. Gitu. Mungkin gue bakal cerita di luar aja, gue bakal masuk ke dalam. Saya sebenarnya nggak ada niat lagi buat explore ini lagi, tapi gue penasaran untuk menceritakannya karena di sini gue udah mengalami hal-hal yang mungkin di luar logik gue ya, dan di luar nalar gue, di luar kemampuan gue. Setelah explore di sini sore, kalau gue lagi diem gitu kan, terus habis sholat tidur, pikiran gue nggak tenang, kayak ada sesuatu hal yang ngikutin gue gitu. Dan paling yang menurut gue aneh itu setelah gue sholat ataupun gue lagi zikir, itu kayak ada yang nemenin gue gitu. Nah itu disitulah jadi saya mutusin untuk nggak upload. Di sini tuh ada keanehan yang di luar nalar gue. Salah satunya di tempat yang tadi, yang gue ceritain tadi. Dan sekarang gue lagi lihat ke dalam masjid. Dalam masjid ini itu gue kayak lihat kayak ada seseorang yang lagi merhatiin gue. Ini seriusan, gue nggak bohong. Buat apa gue bohong? Dan keuntungannya nggak ada buat gue. Harusnya gue untung gue bisa nampilin video full dari gue explore dari awal sampai akhir. Tapi sekarang gue cuma bisa menceritakan aja bahwa saya tuh nggak berani untuk masuk ke rumah ini lagi, karena saya udah ketemu sama pihak keluarga yang istilahnya ngurusin lokasi ini ya teman-teman. Dan udah islah juga bahwa saya 2 kali explore ke sini itu gagal total, gatot. Bawahnya ini nih. Tapi sih keterangan pihak keluarga itu ada salah satu kuburan yang belum dipindahkan, dan itu adalah makam leluhur mereka. Dan leluhurnya itu bukan orang sembarangan ternyata. Apa ya, kayak pembesar agama gitu ya, guru ngaji gitulah, kayak gitu teman-teman. Sebenarnya gue udah merinding, ini terus terang aja gue merinding banget. Gue juga nggak berani masuk lagi ke dalam. Dan ada salah satu potongan-potongan video yang gue explore di sini, tapi nggak gue tayangin di YouTube, gue tayangin di TikTok. Itu ada hal yang kayaknya ini tuh adalah bekas kampung, tapi hendak digusur, mau digusur, dan kampungnya itu juga dipindahkan. Selain kampungnya yang dipindahkan, di sini itu ada beberapa makam penghuni kampung sini lah. Jadi ada beberapa makam yang digali, dipindahkan. Jadi di sini tuh ada pemakaman gitu teman-teman, pemakaman keluarga lah, yang notabene asli penghuni warga sini. Nah, berhubung kampungnya digusur sama pihak ya, mungkin pembangunannya Paramon kalau nggak salah. Jadi si warga sini tuh dipindahkan ke tempat yang layak mungkin ya, dibangunkan juga rumahnya yang layak gitu. Dan di sini sebagian rumahnya dibongkar.
gue sekarang nggak bakal explore karena gue udah janji sama pihak keluarganya itu gue nggak bakal explore di sini karena adab mungkin ya, gue kurang adab karena tempat ini ternyata adalah tempat yang mungkin bersejarah untuk dulunya penyebaran agama Islam kayak gitu teman-teman, yang ada di kota Tangerang ini. Dan di pemakaman itu adalah salah satunya sesepuh asli daerah sini gitu. Jadi gini ceritanya, terus gue explore di sini itu hampir 3 kali. Yang pertama gue explore ya karena gue tahu tempat ini tuh dari ada 3 remaja, yang 1 cewek 2 cowok lagi melakukan mesum lah gitu. Gue ikutin dan gue nemuin lokasi ini kayak gitu. Dan yang mesum itu kabur, gue nggak sempat ngamerain ya. Gue jadiin kesempatan nih buat ngonten, dan ternyata gue ngonten nih ceritanya. Gue masuk, gue hitarin semuanya. Pas gue mau ngedit di bagian video yang vital menurut gue, itu istilahnya isi dari video gue itu ngilang teman-teman. Jadi nggak ada lah, cuman ada suara aja, gambarnya tuh blank hitam. Gue anggap itu adalah suatu salah teknis mungkin ya, itu salah teknis. Tapi gue nyoba lagi tuh buat ngetek yang kedua di hari berikutnya. Gue penasaran lah kan, gue mulai ulang lagi dari sana gue mulai ulang. Dan nyatanya di tempat yang sama di daerah sana tuh, di pas masuk gue ke situ, videonya hilang lagi teman-teman, cuman ada suara aja. Dan itu membuat gue stres. Dan ada potongan-potongan videonya udah gue upload sih sebenarnya di TikTok gue. Terus gue nggak upload lagi tuh. Nah gue penasaran, pakai handphone ceritanya. Mungkin karena salah teknis, mungkin kalau dari kamera ya. Mungkin kalau dari kamera itu salah teknis lah. Penasaran, gue nge-vlog lagi pakai handphone. Dan nyatanya pakai handphone pun di titik yang sama yang di situ itu ngilang lagi teman-teman. Kayak gitu, ngilang. Videonya tuh ngilang terus. Nah, gue tuh nggak enak hati nih kan. Sholat maghrib, terus sholat isya. Udah sholat isya gue zikir nih ceritanya, bertenangin hati gue tuh kenapa sih gitu. Dan di situ kayak ada yang istilahnya nemenin gue ya, karena gue dikontrakan sendiri. Ada yang nemenin gue itu ngelus-ngelus kepala gue gitu ya, ngelus-ngelus kepala gue gitu. Kaget kan gue langsung nangis tuh. Istilahnya gue sedih, kok gue sedih gitu kan, aneh banget gitu. Ujung-ujung gue nangis. Dan di situ gue tidur tuh sebentar. Ketika gue tidur, gue mimpi yang ngelus-ngelus gue itu datang lagi, mirip banget gitu. Nah udah gitu gue langsung bangun, pakai jaket, pakai sepatu, gue langsung caw ke tempat ini lagi. Terus gue nyari yang dulunya tinggal di sini. Nah, gue nemu yang ada di kampung sebelah, yang disiapin sama pihak Paramonnya itu untuk menempati tempat itu. Dan gue tabayun, gue islah, gue ceritain dari awal sampai akhir. Dan terbukalah, ternyata di sini itu sangat sakral bagi mereka. Dan di sini itu ada sesepuh juga yang dimakamkan di sini, yaitu pembesar agama yang ada di kota Tangerang ini teman-teman. Salah satunya gue lupa namanya, dan dikuburkan di belakang situ. Dan nanti mungkin gue bakal liatin bekas makamnya gue liatin, gue nanti take ulang. Mudah-mudahan videonya ada, mudah-mudahan videonya bisa kebuka gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Mungkin ceritanya segitu aja dari gue. Nanti ya cerita panjang lebarnya sambil gue di sana kali. Sini tuh yang menurut gue tuh apa ya? Ya hawa-hawanya tuh beda banget lah pokoknya.
hawanya tuh beda banget. Dan di sini juga tuh, hawanya juga beda banget. Oke. Udah jam 6 kurang teman-teman, mungkin segitu aja ya ceritanya. Mungkin bisa teman-teman kreator yang lain bisa explore tempat ini ataupun cari tahu lah informasi lokasi ini gitu ya teman-teman. Walaupun gue belibet dan gue nggak bisa menyimpulkan sesuatu hal yang menurut gue ini tabu menyampaikan ke kalian, ya ini cuman sekedar gue pengen plong, gue pengen ngonten lagi, gue pengen explore lagi biar gue itu bebas lagi buat explore, nggak jadi beban buat gue gara-gara hal yang pernah gue alamin di tempat ini. Selama gue tuh terngiang-ngiang wajah yang hampirin gue itu dalam mimpi setelah zikir, itu gue jadi down gitu, jadi ngedown. Pokoknya di luar nalar gue lah tempat ini teman-teman. Mungkin segitu aja cerita dari gue. Kalau memang ada bahasa-bahasa gue cuy yang istilahnya kurang enak didengar, tolong dimaafkan. Dan gue pamit, gue mau cari takjil ya, karena di bulan puasa buat buka puasa ya. Dan mohon maaf lahir batin supaya puasa kita lancar jaya ya dan berkah istilahnya. Itu aja lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Oke. Dan di tempat inilah yang video-video saya selalu hilang. Saya nggak tahu kenapa. Ketika saya memasuki tempat wudhu ini dan mengitari tempat wudhu ini tuh video-video saya selalu hilang. Saya tuh udah 3 kali. Mungkin saya nggak tahu kenapa video-video saya bisa hilang. Dan bisa kalian lihat teman-teman, di sini tuh ada bekas pemakaman yang digali dan dipindahkan. Assalamualaikum. Dan di sini juga ada